Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Atika Mahriani Simamela, calon guru penggerak angkatan 7 dengan fasilitator Ibu Guru Mamuba serta pengajar praktek Bapak Herianto. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Rizky Gusnita. Selamat pagi, Ibu Rizky Gusnita. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Iya, selamat pagi juga Ibu Atika. Alhamdulillah kalau saya hari ini baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya, Bu. Sebelum nantinya saya akan mengamati proses berjalannya pembelajaran di dalam kelas. Adapun menjadi tujuan dilakukannya seperti si akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Tujuannya kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu Rizky melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan percaya diri, sehingga pada akhirnya Ibu dapat memberikan pembelajaran yang baik dan bermanfaat kepada murid Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui pembelajaran di kelas ini? Iya, jadi Ibu berdasarkan rancangan yang sudah saya tuliskan, maka tujuan pembelajaran yang sudah saya capai itu menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan katanya, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata, kalimat beserta dengan ejaan. Baik, berarti ada dua ya, Bu, yang menjadi tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai. Bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai dan Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran? Ya, kalau untuk pengembangan yang sudah saya capai itu adalah pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Jadi pada aspek pengetahuan saya ini peserta didik itu mampu untuk menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan katanya, kelengkapan struktur dan juga kalimatnya, kaidah-kaidah yang ada di situ, baik itu ejaan dan lain-lain. Kalau untuk aspek keterampilan, saya ini peserta didik mampu membuat produk-produk yang berkaitan dengan teks prosedur. Baik, jadi area pengembangan yang tidak Ibu capai dalam pembelajaran nanti ada dua ya, Bu. Yang pertama pengetahuan dan kemudian keterampilan. Selanjutnya, Bu, saya juga ingin mendengar dari Ibu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu susun dan Ibu siapkan yang akan nantinya Ibu terapkan dalam proses pembelajaran dalam kelas. Seperti apa strategi yang akan Ibu terapkan, model pembelajaran yang sudah seperti apa, dan kira-kira metode yang digunakan juga apa? Jadi untuk strategi yang akan saya gunakan itu adalah pembelajaran berorganisasi berdasarkan pembangunan murid yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial dan nasional. Kemudian saya akan membagi ke dalam kelompok diskusi belajar berdasarkan kemampuan dari murid, keterampilan dan keahlian murid. Dan untuk model pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Begitu. Baik, Bu. Sepertinya rencana yang akan disusun sudah baik ya, Bu. Jadi rencana pembelajaran yang akan diterapkan di kelas adalah pembelajaran berorganisasi yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional, menggunakan model pembelajaran discovery learning dan dengan metode diskusi kelompok serta tanya jawab dan penugasan. Terima kasih, Bu Rizky. Bagaimana dengan pembelajaran?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak ibu. Hari ini satu kursi kosong. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Saira? Saira sakit izin atau apa? Izin. Sehat semuanya? Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya, Nak. Memulai pembelajaran kita, ada yang kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, doa selesai. Hari ini materi kita adalah teks berita. Apa? Teks berita. Teks berita. Tadi pelajarannya sudah ada matematika, ya kan? Setelah matematika tadi ada bahasa Inggris. Sekarang karena sudah les terakhir, aku yakin pikirannya sudah agak mumet dan sudah mulai tidak fokus lagi karena sudah siang dan terik matahari. Jadi mari kita relax terlebih dahulu. Kita lakukan apa namanya? Mindfulness. Oke, kita mulai. Pertama, pejamkan matanya. Semuanya pejamkan matanya, rilekskan badannya. Tidak ada yang membuka mata, pejamkan matanya, rileks. Kemudian angkat kedua tangannya. Ya, angkat kedua tangannya. Goyang-goyangkan sampai kamu merasa sudah tidak ada beban lagi di tangan kamu, di badan kamu, tidak ada beban lagi di pikiran kamu. Rilekskan badan kamu. Setelah kamu merasa badan kamu rileks, perlahan-lahan rilekskan pikiran kamu masing-masing. Hilangkan semua beban pikiran mulai dari les pertama tadi sampai dengan siang. Relax, terus goyangkan tangannya sayang. Ya, relax, kemudian perlahan-lahan letakkan tangannya di atas meja. Jangan buka matanya dulu. Tetap relax. Kemudian tarik napasnya perlahan-lahan. Tarik napasnya. Hembuskan. Tarik lagi napasnya. Iya. Hembuskan. Tarik lagi. Iya, hembuskan. Iya. Buka matanya perlahan. 1, 2, 3. Udah? Apa yang kamu rasakan? Relax. Apa lagi? Segar, relax. Terus? Tenang. Lagi? Nyaman. Terasa beban pikiran mulai hilang karena dari tadi les pertama sudah belajar sampai dengan les ke-5. Rasa hati sudah mulai tenang. Ini tujuannya tadi aku bilang apa? Agar pikiran yang tadi tegang dari les pertama sampai dengan les ke-5 itu bisa menjadi rileks. Kita memulai pembelajaran hari ini dengan hati yang lebih tenang. Materi kita hari ini adalah
wabarakatuh. Nama saya Atika Mariani Simamora. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat dan dihadiri oleh pengajar praktik saya dalam percakapan pasca observasi. Baik, assalamualaikum Bu Rizky, selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah sehat, saya sendiri sehat, alhamdulillah. Kebetulan nggak sibuk ya Bu hari ini? Iya, ada waktu kosong. Saya bisa minta waktu yang sebentar ya Bu. Saya akan melakukan percakapan coaching terkait apa yang sudah dilakukan kemarin, yaitu kegiatan praktek mengajar yang sudah saya observasi kemarin di kelas. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu. Kira-kira dari obrolan kita nanti apa yang bisa diharapkan? Jadi Ibu, yang ingin saya harapkan dari percakapan coaching kita hari ini adalah bisa saling sharing tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya, bagaimana kekurangannya, kemudian perbaikan apa ke depannya yang bisa kita lakukan. Baik Bu Rizky, terima kasih. Kami ingin sharing ya berkaitan apa yang sudah dilakukan kemarin, kemudian apa yang perlu diperbaiki ketika kita di kelas kemarin bersama-sama menyaksikan di sini. Iya, betul. Baik, Bu, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Rizky setelah praktik mengajar yang kemarin saya observasi. Jadi begini, saya jadi merasa lebih lega terkait pembelajaran yang kemarin yang sudah diobservasi. Saya sudah melaksanakan perencanaan pembelajaran yang seperti biasanya itu. Jadi jauh lebih lega, jauh lebih plong tentunya karena anak-anak yang saya itu lebih antusias karena adanya perencanaan di awal. Saya melihatnya seperti itu. Anak-anak antusias ya karena persiapan lebih baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada Bu Rizky. Menurut Rena, apakah tujuan pembelajaran yang direncanakan yang Ibu sampaikan ke waktu itu kepada saya pas pada pelaksanaan pra-observasi ada 3 ya? Apakah sudah tercapai kira-kira? Iya Ibu, alhamdulillah menurut saya tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan kemarin dan sudah dilaksanakan dalam observasi itu sudah tercapai. Jadi salah satunya melalui pembelajaran intuitif peserta didik dapat menulis teks berita dengan lebih antusias lagi. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana dengan aspek pengembangan yang sudah Ibu sampaikan ketika pra-observasi kemarin ada 3 ya? Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi pada aspek sikap saya dapat melihat dari sifat sehari-hari nanti dari peserta didik apakah mereka sudah mengamalkan atau tidak, kemudian apakah langsung dapat diadaptasi dalam proses pembelajaran, lalu juga dapat dilihat dari perilaku sehari-harinya. Pengetahuan mereka juga sudah memahami tentang teks berita. Keterampilan terlihat pada mereka sudah bisa mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Bagaimana dengan strategi pembelajaran? Apakah menurutnya juga sudah terlaksana? Kalau masalah strategi pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik. Namun mungkin dalam proses pelaksanaan itu masih kurang sesuai, tidak sesuai dengan diharapkan. Misalnya seperti ada beberapa kelompok yang tampil dalam proses presentasi hasil risetnya, tapi padahal mereka pada saat itu sudah sangat siap untuk mempresentasikannya. Hal ini mungkin terkendala pada alokasi waktu yang belum sesuai pada proses pembelajaran. Menurut Ibu, hal apa yang perlu diperbaiki dari praktek mengajar yang dilakukan? Kemudian hal apa yang harus dipertahankan? Kalau untuk urusan hal yang diperbaiki mungkin pada proses persiapan rencana pembelajaran yang perlu dipertahankan. Karena memang kalau kita mengajar itu ya proses persiapan itu harus tetap dipertahankan, harus ada persiapan sebelum proses pembelajaran. Itu agar kita tahu tahapan-tahapan apa yang harus kita laksanakan dalam proses pembelajaran tersebut. Namun mungkin perlu melihat alokasi waktunya. Jadi kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di alokasi waktu saya kurang sesuai atau kurang pas sehingga ada beberapa kelompok dari anak-anak yang tidak mampu untuk mempresentasikan karena alokasi waktunya itu yang tidak sesuai.
Kemudian saya tadi lupa memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya lagi kepada kelompok yang sedang presentasi, sehingga ada istilahnya ada umpan balik dari anak-anak sesama mereka, sehingga proses pembelajaran itu lebih baik ke depan. Jadi menurut Ibu yang perlu diperbaiki adalah pembagian alokasi waktu. Untuk materi ini perlu ditambah ya. Mungkin karena ada kelompok yang tidak sempat mempresentasikan hasil diskusinya dikarenakan keterbatasan alokasi waktu. Kemudian memberi kesempatan pada murid untuk bertanya dan bertanya jawab atas hasil kelompok yang sudah presentasi. Kemudian menurut Ibu bagaimana rencana kampanye? Oke, jadi untuk rencana yang sudah sedikit tadi saya singgung ya mengenai alokasi waktu, untuk saya menambahkan alokasi waktu pada proses pembelajaran atau memperkecil kelompok, misalnya dari 5 kelompok menjadi 4 kelompok atau 4 kelompok menjadi 3 kelompok dan seterusnya, agar alokasi waktu itu bisa sesuai dan semua kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi baik. Itu ide yang bagus sekali ya Bu. Sharing dengan rekan sejawat, siapa tahu menemukan cara ya Bu agar menghasilkan kelompok yang mempertahankan prestasinya. Kemudian bisa memberikan ruang juga pada murid untuk bertanya kepada guru dan saling bertanya jawab atas hasil kelompok yang sudah presentasi. Saya jadi penasaran bagaimana hasilnya nanti. Kira-kira kapan Ibu mau mulai rencana perbaikannya dan Ibu mulai dari mana dulu? Kalau untuk bagian itu mungkin saya sharing dengan teman sejawat saya. Besok mungkin Ibu pada jam istirahat saya kembali sharing dengan teman sejawat. Siapa tahu dengan sharing tersebut saya memperoleh ide baru lagi. Bukan alokasi waktu, bagaimana caranya agar dapat sesuai dengan proses-proses pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu indikator keberhasilannya apa ya dari rencana ke depan? Dari seluruh peserta didik ya Bu, saya rasakan bagaimana caranya siswa itu merasa senang, merasa bahagia dengan proses belajar dengan saya tanpa adanya anak yang merasa dianaktirikan. Jadi semua bahagia, semua senang dalam proses belajar. Baik Bu, mengenai daya dukung ini, kira-kira siapa orang yang akan dilibatkan dalam rencana tersebut? Untuk orang-orang yang akan saya libatkan nanti tentunya ada rekan sejawat saya dan juga ada beberapa rekan dari GMP. Bagus sekali Bu, tadi Ibu akan melibatkan teman-teman FGMP dan rekan sejawat. Kemudian siswa juga ya Bu? Iya. Dari pertemuan ini apakah masih ada yang mengganjal di hati Ibu? Sepertinya saya rasa sudah cukup, sudah tidak ada lagi, sudah sesuai semua dan semua blok-blok sudah saya sampaikan dan saya rasa sudah belum semua pertanyaan. Baik, Bu. Dari catatan saya juga tadi sudah melihat dan mencatat kegiatan apa yang Ibu lakukan sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Bahwa yang perlu diperbaiki adalah dari alokasi waktu, kemudian materi perlu ditambah, karena tadi ada kelompok yang belum sempat memaparkan hasil diskusinya. Yang perlu dipertahankan itu metode diskusi, namun mungkin perlu diperkecil agar semua kelompok bisa tampil mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian memberi kesempatan pada murid agar bisa bertanya jawab terhadap hasil kelompok yang sudah presentasi. Dan juga melihat bahwa ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional. Menurut Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana? Ibu ceritakan sedikit. Iya, kalau menurut saya ya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran dengan keluasan kepada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar dari setiap siswa, minatnya dan juga profil pelajar tentunya harus ditekankan lagi pada. Baiklah Bu, semoga pembelajaran yang seperti ini yang sudah kita sampaikan tadi dapat terus diaplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas secara kontinu. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu tetap sehat dan bisa